Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana lebaran Hari Raya Idul Adha. Maka ketika membicarakan Hari Raya Idul Adha, seolah kita dikembalikan pada masa ribuan tahun yang lampau, peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar dan anak pertama beliau Nabi Ismail alaihissalam. Terkait dengan itu ada peristiwa menarik yang tercatat di dalam firman Allah Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma maka tatkala balagot telah sampai ma'ahus sa'ya, bersama Nabi Ibrahim, as-sa'ya usia yang mampu bekerja, yakni kabbara wa tar'ara wa sara wa yadhabu ma'abihi wa yamsi ma'ahum. Jadi usia kabbaro, usia yang hampir dewasa atau usia yang menuju dewasa. Ada satu riwayat mengatakan bahwa usianya sekitar 13 tahun Nabi Ismail pada saat itu. Nabi Ismail itu sudah bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim pergi kemana saja. Wa yamsi ma'ahu, bahkan bekerja bersamanya. Faqad kana Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan ada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yazhabu fi kulli waqtin, biasa pergi pada setiap waktu, yatafaqqadu waladahu wa umma waladihi, ngejenguk atau nengokin ketika pergi. Maka Nabi Ibrahim kembali menengoki, mengunjungi anaknya dan ibu dari anaknya, yakni Siti Hajar. Di baladi Farana, di negeri Faran itu negeri gurun pasir begitu. Wa yang zuru fi amrihima, Nabi Ibrahim menengok keduanya, yakni ibu dan anaknya. Faqad dzakara annahu kana yarkabu 'alal buraqi sari'an ila hunaka. Ini riwayat yang menarik sebetulnya. Kenapa Nabi Ibrahim bisa mengunjungi satu negeri di tempat di mana istri pertama beliau Siti Sarah dengan anaknya, dengan putranya yang bernama Ishak, terus bisa mengunjungi Siti Hajar dengan anaknya bernama Nabi Ismail dan bekerja bersamanya. Riwayat ini mengatakan bahwa bahwasanya Nabi Ibrahim kana yarkabu alal buraqi, mengendarai buraq begitu, syari'an ila hunaka, dengan cepat menuju satu tempat ke negeri yang jauh. Wallahu a'lam. Maka falamma balagha ma'ahu sa'ya bimakna sabba wartahalla wa ataqa ma yaf'aluhu abuhu minas sa'i wal amali. Makna daripada balagha ma'ahu sa'ya artinya bimakna sabba wartahalla wa ataqa ma yaf'alu abuhu minas sa'i wal amal. Memang sudah biasa berangkat pergi, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya, membantu pekerjaan bapaknya, atau berusaha bersama dengan ayahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Menariknya adalah falamma balagha ma'ahu, ketika sampai usia ma'ahu sa'ya, bekerja bersama dengan ayahnya. Riwayat mengatakan usianya 13 tahun. Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya, duhai anakku, inni, sesungguhnya aku, arafil manami, melihat dalam mimpiku,
anni azbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara, coba engkau perhatikan bagaimana pendapatmu terhadap apa yang aku lihat dalam mimpiku. Menariknya adalah sekelas orang tua yang punya otoritas terhadap anaknya berdasarkan pengalaman yang panjang dengan berbagai macam kehidupan, ketika ada perintah yang perintah ini datang dari Allah sekalipun, Nabi Ibrahim tetap meminta pendapat pandangan kepada Nabi Ismail yang usianya masih belasan tahun. Di sini tawaduknya Nabi Ibrahim meminta pendapat dari anak yang baru beranjak usia dewasa dengan pengalaman yang sedikit. Dan ini tentu tidak banyak orang-orang tua seperti ini. Tidak banyak orang-orang tua yang mengakui dan meminta pendapat dari orang yang lebih rendah usianya. Karena bisa jadi pendapat dari orang-orang muda ini lebih masuk akal di dalam hal apapun, dalam kehidupan hal apapun. Karena memang la tahtakir mangdunaka falikulli say'in maziyah. Jangan anggap rendah seseorang, karena bisa jadi setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Nah, inilah yang coba dilakukan oleh Nabi Ibrahim, berdiskusi kepada Nabi Ismail, walaupun Nabi Ibrahim itu percaya bahwa ini adalah datangnya dari Allah, perintah ini datang dari Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Nabi Ismail terkait dengan perintah dalam mimpi itu, waqala Ubaid ibnu Umair, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Tsumma tala hadil ayah, qala ya bunayya, duhai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fangzur madza tara. Ayat ini adalah permintaan pendapat dari Nabi Ibrahim kepada anaknya tentang mimpi itu diketahui mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keterangan dari waqad qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ali bin Al-Husain Ibnu Junaid haddatsana Abdul Malik Al-Kindi haddatsana Sufyan bin Uyainah an Israil ibn Yunus an Sima'an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal anbiya'i fil manami wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya adalah jawaban daripada Nabi Ismail. Qala, berkata Nabi Ismail, ya abati, duhai ayahku. Ini adalah bagian dari adabnya, akhlaknya yang terbentuk dari keagungan agamanya Nabi Ismail walaupun dalam usia muda. Karena memang sebelum ayat ini, pada ayat 101-nya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, Allah kabulkan anak yang soleh. Ketika dipinta pendapatnya, yang pendapat itu atau permintaan itu yang tentu akan membuat kejadian pada dirinya. Tapi ketika ditanya dan dimintai pendapat, Nabi Ismail menjawab, qala ya abati, wahai ayahku. Ini bentuk tawaduknya seorang anak kepada ayah yang didasari oleh akhlak yang mulia, tata krama yang tidak terjadi pada orang-orang yang tidak punya kedalaman ilmu agama. If'al, wahai ayahku, kerjakanlah ma tu'mar,
apa yang diperintahkan kepadamu. Sejatinya Nabi Ismail ini paham betul bahwa yang memerintahkan ayahnya ini adalah zat pemilik alam semesta. Maka dalam penjelasannya, ay amdi lamma amarakallahu min jabhi, kerjakanlah atas apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembah diri, untuk menyembelih diriku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika engkau melaksanakan itu, dan itu adalah perintah Allah, maka sejatinya engkau kelak akan menemukan aku termasuk kelompok atau golongan orang-orang yang sabar. Disinilah kemudian menjadikan Nabi Ismail sebagai seorang makhluk yang tunduk atas perintah Allah, yang tunduk atas kekuasaan Allah. Kendati pun Nabi Ibrahim kecil ada di dalam hatinya ketika berharap Allah mengabulkan seorang anak, dan ketika anak yang diharapkan dan dimintai itu diijabah oleh Allah, sedang lucu-lucunya, sedang enak-enaknya, sedang bahagia-bahagianya, kemudian dipinta oleh Allah untuk disembelih. Tentu kedua-duanya termasuk dalam kelompok orang-orang yang taat dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas lanjut kemudian cerita dalam hal yang sama, dalam fase yang sama, kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail dengan hewan kibas atau domba. Disitulah sekali lagi Allah menguji kepada siapapun hambanya yang ingin naik kelas. Ketika Allah akan angkat derajatnya, Allah akan uji apakah dia taat kepada Allah atau sebaliknya. Allahu a'lam bishawab.